Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita masuk ke dalam playlist akuntansi keuangan, accounting for income taxes. Memang ini menjadi sangat menarik sekali teman-teman untuk dibahas lebih lanjut, karena ternyata kita akan mencoba mengkombinasikan antara akuntansi keuangan dan bagaimanakah perspektif pajaknya. Secara garis besar kita akan masuk ke dalam deferred tax asset, deferred tax liability, atau dalam bahasa Indonesianya adalah beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan. Sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Baik teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke dalam dua topik besar, accounting for income taxes, ataupun bagaimana sih relevansi dari pajak dan akuntansinya. Akibat kita melakukan perbedaan perlakuan, adanya perbedaan perlakuan antara pajak dan akuntansi, maka kita berdampak pada timbulnya dua istilah, yaitu adalah aset pajak tangguhan atau yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya menjadi deferred tax asset atau kita singkat menjadi DTA, dan dampak perbedaan dari akuntansi pajak yang berikutnya adalah beban pajak tangguhan atau deferred tax liability atau nanti kita sebut dengan menjadi DTL. Jadi ada dua kata pembeda, yaitu adalah aset dan beban. Sementara kata yang sama itu adalah pajak tangguhan. Ada kata-kata tangguhan, nanti kita lihat di mana dia timbulnya. Tapi sebelum sampai di sana, teman-teman, kita masuk ke dalam mengapa sih perbedaan itu timbul. Yang menjadi fundamental perbedaannya adalah bahwa ternyata kita menggunakan dua regulasi. Di sebelah kiri sini, kalau kita menyusun laporan keuangan, kita menggunakan IFRS, ya, ataupun dalam konteks kita adalah PSAK yang mengadopsi IFRS, International Financial Reporting Standard, dan yang sebelah kanan sini ternyata pajak memiliki regulasinya sendiri. Akibat pajak yang memiliki regulasinya sendiri, untuk membahas chapter ini teman-teman tidak bisa melupakan mata kuliah perpajakan yang sudah pernah ditempuh, terutama nanti pada saat berbicara beda temporer. Saya ulangi sekali lagi, sampai dalam pembahasan ini kalau teman-teman belum memahami beda temporer di perpajakan, maka mungkin akan mengalami sedikit kendala. Akibat kita menggunakan PSAK berbasis IFRS ini, maka di ujung nanti akhirnya kita akan masuk ke dalam profit and loss statement. Nah, di dalamnya ada dua perbedaan persepsi. Dari sisi akuntansi pelaporan keuangan kita menyebutkan pre-tax financial income, dan yang dari sisi pajak dia menyebutkan penghasilan kena pajak. Pre-tax financial income ada kata-kata pre-nya, berarti pendapatan sebelum kena pajak. Sementara nanti dari sisi pajaknya, dari yang ini belum kena pajak, nanti dikenakan pajak, taxable income, ya, ada kata-kata able. Jadi taxable income, saya ulangi, istilah pre-tax financial income itu untuk akuntansi pelaporan kita, sementara pengenaan pajaknya itu dari istilah untuk tax authority, ya. Itu yang menyebabkan fundamental differences di sini gambarnya, karena kita menggunakan dua regulasi ataupun dua panduan yang berbeda. Jelas-jelas berbeda, kita sudah mulai menyasar kepada tangguhan tadi. Kita masuk ke dalam definisi tadi dari gambarnya, pre-tax financial income is also often referred to as income before taxes. Tadi sudah saya sebutkan, ya, ada kata-kata pre. Ya, pre ini berarti dia sebelum ataupun dia menjadi income before taxes. Sementara dari sisi tax accounting adalah kata-kata taxable income. Pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Ini dari sisi tax accounting term. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. To illustrate, dia bilang how difference. Ini IFRS reporting yang pertama, yang kedua tax reporting. Coba kita lihat beda. Untuk mengilustrasikan bagaimana sih perbedaan IFRS dan tax rule mempengaruhi financial reporting dan taxable income, diasumsikan bahwa Chelsea Incorporated reported revenue. Chelsea perusahaannya jelas bukan nama tax authority. Chelsea melaporkan revenue 130.000 dan expense 60.000 in each of its first 3 years of operation. Dia melaporkan revenue dan expense yang konstan sebesar 130.000 dan 60.000 untuk bebannya. 130, expense yang 60. Nah, kita kurangkan pre-tax financial income 130 kurang 60, 70, totalnya 210. Dikenakan pajak, asumsi pajaknya 40% karena ini buku luar, ya.
40% menjadi 28.000, 28.000, 28.000. Nah, masalahnya adalah bahwa ini adalah berdasarkan pelaporan keuangan Chelsea. Kan kita sudah bahas, ini ada perbedaan loh, kan? Nah, perbedaannya ada di mana? Ternyata, ini berarti total 390 ya. 130 dikali 3 sama dengan 390. Nah, menurut pajak, revenue-nya sama, 390. Menurut pajak, saya ulangi, sama, revenue-nya 390. Menurut pajak, sama, revenue-nya 390, 100 tambah 150, 250 ditambah 140. Total 390. Kok bisa berbeda? Nah, nanti kita bahas. Menurut revenue-nya pajak berbeda. Nah, expense-nya sama 60.000. Menghasilkan perbedaan income tax expense. Karena apa? Pengalinya berbeda. Di sini 28.000 didapat dari 40 kali 70. Di sini didapat 16, 40% dikali 40.000. 40% dikali 90.000, 36.000. 40% dikali 80.000, 32.000. Ujungnya sama. Dari sini kita ambil kesimpulan sementara bahwa perbedaan penghitungan pajak antara akuntansi dan perpajakan apabila dia beda temporer, ujung-ujungnya akan equal, ujung-ujungnya akan balance. Oh, di akhir tahun 2021 dia bayar kok 84.000, Nah, tapi perbedaan ini yang akan kita bahas. Saya ulangi sekali lagi kesimpulannya. Beda temporer yang dihasilkan pada pajak tangguhan di akhir tahun akan jumlahnya sama. Jadi, jumlah dari pajak tangguhan yang berbeda, baik itu nanti mau deferred tax asset ataupun mau deferred tax liability, di akhir tahun pasti jumlahnya sama, tidak boleh berbeda. Hanya karena perbedaan pengakuan revenue saja. Ya kan? Angka ini berbeda di-generate dari mana? Karena angka taxable income-nya berbeda. Taxable income kenapa bisa berbeda? Oh, ternyata di sini masalahnya revenue-nya berbeda. Lihat. 130, 130, 130, 100, 150, 140 menyebabkan angka ke bawah menjadi semua berbeda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Rupanya, ya ini tadi yang kata saya bilang bahwa income tax expense dan income tax payable differed over the 3 years but were equal in total. Ya, dia akan sama di totalnya. For financial reporting, Chelsea melaporkan based on accrual method. Nah, yang mana Pak? Ini dia melaporkan 130 semua based on accrual method. Sementara pajak, for the tax purposes, they generally use modified cash basis. Oh, ini berdasarkan cash basisnya. Kalau saya ambil ceritanya, 130 pengakuan revenue. Menurut pajak nggak bisa, Chelsea. Kamu nggak bisa mengakui 130. Yang 30-nya itu ternyata dalam bentuk piutang, receivable, cash basis. Kamu sebetulnya hanya terima 100.000. Nah, berarti nanti akan ada 30.000 piutang yang muncul di tahun 2020 dan 2021. Lihat penambahan angkanya. Ya, deviasinya berapa? 130 ke 150 ada penambahan 20.000. 130.000 ke 140 ada penambahan 10.000. Pak, dari mana ini penambahan 20.000 dan 10.000 ini? Total berapa sih? 30.000. Oh, ini ada piutang yang terrealisasi di tahun 2020 dan 2021. Karena apa? Pajak melaporkan based on cash basis. Oke ya, sampai sini teman-teman bisa memahami mengapa ada perbedaan angka 130 dan 100. Karena 130 based on accrual method, Anda boleh mengakui revenue-nya walaupun belum dibayarkan, Anda catat sebagai piutang. Nah, di sini datang orang pajak bilang, Pak ini nggak bisa kalau accrual, Bapak hanya terima 100.000, accrualnya nanti nih muncul di 150 dan muncul di 140. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan, akibatnya ke bawahnya juga berbeda. Lah, kalau ke bawahnya berbeda, bayar pajaknya berbeda dong antara perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak. Ya, nah itulah, mohon sampai sini teman-teman memahami dulu, jangan bicara DTA-DTL dulu, tapi memahami dulu mengapa kita bisa timbul perbedaan akibat
Yang satu menggunakan accrual basis, pengakuan revenue-nya di sini lebih tinggi, akibatnya pajaknya lebih tinggi, ya kan, dibanding dengan ini, ya. Nah, sementara pelaporan pajak dia menggunakan cash basis, ya. Sampai sana pahami dulu mengapa bisa timbul beda. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Di income tax expense punya siapa? Punya perusahaan. Income tax payable punya siapa? Punya pajak. Pak tahu dari mana? Lihat di sini. Income tax expense, bahasanya punya siapa? Punya Chelsea. Income tax payable, bahasanya punya siapa? Punya tax reporting. Sekarang kita lihat. Income tax expense punyanya siapa? Punyanya Chelsea. Income tax payable punyanya tax reporting. 28.000, 28.000, 28.000. Flat, Pak? Iya. Karena dia menggunakan 130, 130, 130. Akibatnya income tax expense-nya menjadi sama semua. Sementara income tax payable-nya, dia perusahaan sudah membebankan expense. Nah, tapi terhutangnya berbeda. Nah, 16.000, 36.000, dan 32.000. Perbedaannya berapa? 12.000. Perusahaan pada tahun 2019 membebankan 28.000, tapi ternyata yang terhutang oleh pajak 16.000, sehingga selisihnya 12.000. Akibat perusahaan membebankan 28.000 terhadap 16.000, timbul perbedaan 12.000. Perbedaan 12.000 ini akan tersebar di 2020 dan tersebar di 2021. Pak, kenapa bisa tersebar di 2020 dan 2021? Ingat, karena revenue kamu meningkat di sini. Ada realisasi piutang di sini yang tadi 30.000 tadi, ya. Nah, akibatnya income tax payable-nya juga akan menjadi lebih tinggi. Anda membebankan lebih rendah. Saya kasih catatan di sini. Di kemudian hari, perhitungan pajak lebih tinggi daripada perhitungan perusahaan. Pahami, di kemudian hari, orang pajak menghitung lebih tinggi daripada Anda sebagai perusahaan. Atau dengan kata lain, kalau kita balik, perusahaan membebankan lebih kecil, 28.000, ya kan angkanya. Kalau bingung, dibandingkan pajak, berapa pajak mengenakannya? 36.000. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apa sih disebutnya deferred tax liability? Kenapa kata-kata liability itu kata-kata apa? Utang. Anda masih berhutang. Karena apa? Pajak di tahun 2020 menghitung 36.000. Anda mengalokasikan expense-nya 28.000. Anda masih kurang. Di sini 2021 pajak menghitung 32.000. Tapi Anda mengalokasikan 28.000. Nah, ini yang menyebabkan kondisi ini menjadi deferred tax liability. Nanti kita akan bahas lebih detail contohnya. Tapi untuk yang contoh di awal ini, dia jatuhnya kepada DTL. Sampai sini dipahami bahwa DTL adalah potensi perusahaan kurang membebankan pajak di kemudian hari 2020-2021. Kok bisa kurang membebankan pajak? Akibat di tahun 2019 kita terlalu tinggi mengalokasikan bebannya. Akibatnya kedepannya beban pajak kita itu menjadi kurang bayar. Karena income tax payable-nya bilang 36.000 dan 32.000, sementara Anda membebankan 28.000 dan 28.000. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa deferred tax liability adalah potensi kekurangan pengalokasian beban pajak akibat kita mengalokasikan beban pajak lebih rendah dibandingkan dengan pajak terutang menurut otoritas pajak 8.000 dan 4.000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh dari, ini dulu ya, this can happen when there are temporary difference between the amount. Ini hanya bisa terjadi pada beda temporer. Dalam pajak ada beda temporer, ada beda tetap. Ini hanya bisa terjadi pada beda temporer. Kita lihat langsung ke contoh detailnya. A deferred tax liability is the deferred tax consequences attributable to the taxable temporary difference. In other words, saya highlight warna kuning, a deferred tax liability represent, mencerminkan the increase, peningkatan hutang pajak. Peningkatan hutang pajak. Berapa meningkatnya? 8.000 dan 4.000. Peningkatan hutang pajak di kemudian hari.
Kalau dari sini kita bisa lihat, oh berarti kita bisa ambil kesimpulan sebaliknya vice versa. Kalau deferred tax asset berarti kemungkinan ke depan justru kita bukan hutang, tapi kita mendapatkan namanya aset, mendapatkan manfaat. Angkanya berarti logikanya dibalik, income tax expense-nya lebih tinggi, sementara income tax payable-nya lebih rendah. Nah, kita lihat. Itu dia ya. Jadi dikatakan payable karena di kemudian hari Anda membebankan lebih rendah 28.000 dibandingkan dengan payable-nya 36.000. Nah, kita lihat lagi recall, kita lihat menggunakan contoh yang sama from the Chelsea example that income tax payable is 16.000. Tahun pertama nih ya, 40.000 kali 40%. Bisa dilihat lagi, 40.000 dikali 40%. 40.000 dikali 40% sama dengan 16.000. The book basis of receivable adalah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada perbedaan 30.000 di piutang, ya kan? Yang tercermin nanti di tahun 2020 dan 2021. Kamu lihat angkanya naik menjadi 150.000 dan 140.000. Kalau kita hitung di awal, 30.000 perbedaan itu selisihnya betul 12.000. Karena perbedaan piutang tadi 30.000 dikali dengan 40% 12.000. Makanya ini jumlah ini harus sama dengan di sini ya. Nah, ini yang menjadi difference-nya tadi. Sudah bisa mencerminkan ya 12.000 ini dari 30.000 dikali dengan 40% ya, ataupun jumlah piutang tadi. Deferred tax liability at the end of 2019. Future years-nya, nah 2020 future taxable amount-nya 2020 dia nambah tuh 20.000. Ya kan, kalau kamu ingat 130 dia naik menjadi 150. Bisa dicek lagi di atas. Yang ini saya kasih note deh. Revenue perusahaan mencatat 130, menurut pajak 150. Ya, dan yang sebelahnya revenue menurut perusahaan 130, menurut pajak 140 ya. Jadi ada penambahan 30.000 yang disebar di tahun 2020 dan 2021. Penambahan ini akibat bisa dikatakan realisasi dari piutang tahun 2019. Nah, deferred tax liability at the end of 2019 adalah 8.000 dan 4.000. Kenapa bisa timbul DTL tadi? Karena kondisinya seperti ini. Anda membebankan lebih rendah dibandingkan dengan terhutang. Anda membebankan lebih rendah dibandingkan dengan terhutang. Akibatnya muncul DTL 8.000 dan 4.000. Itu konsep DTL dari Chelsea Company ya. Nah, untuk penjurnalan, nah income tax expense ini tahun 2019 ya, 28.000. Dari mana Pak 28.000? Lihat 2019 totalnya itu adalah 28.000. Untuk expense 28.000 menurut perusahaan dan menurut pajak 16.000. Kita lihat income tax expense-nya 28.000 menurut perusahaan, Anda membebankan terhutangnya income tax payable-nya menurut pajak 16.000. Akibatnya Anda memiliki DTL di kredit sebesar 12.000. Ini penjurnalan untuk DTL di tahun 2019. Di tahun berikutnya, di tahun at the end of 2020, the second year, the difference between the book basis and the tax basis of account receivable is $10.000. At the end ya, jadi at the end 2020 menjadi saldo awal 2021. Perbedaannya tinggal 10.000. Ya kan? Karena yang 20.000 itu untuk tahun 2020 berjalan, tapi untuk at the end 2020 sisanya tinggal 10.000. Ini kan menjadi saldo awal di 2021. Kita mencatat perusahaan 130 sementara pajak mengakui 140.000. Jadi ada perbedaan 10.000. Deferred tax liability at the end of 2020 4.000 ya, karena 10.000 dikali dengan 40%. Deferred tax liability at the beginning of 2020 12.000. Ini yang tadi di awal ya, yang perbedaan antara ya ini dia ya. Kemudian different tax benefit-nya menjadi 8.000 ya. Nah, 8.000 ini menurut pajak, dan current tax expense-nya 40% kali 70.000. Current tax expense-nya warna biru, sorry ya. Ini yang warna biru ya. 28.000, 36.000 itu dapat dari mana? Menurut pajak, ya kan? Menurut pajak, karena cek lagi ke atas angkanya 36.000 dapat dari mana? Menurut pajak. Pajak bilang seharusnya Anda bayar 36.000. Nah, ini dia. Karena apa? Pendapatan Anda 150.000, ya kan? Nah, sementara menurut perusahaan pendapatannya 130.000, bayar pajaknya cukup 28.000. Anda terlalu rendah, Anda ngutang. Deferred tax liability. Karena tadi ya di sini ya 36.000. Jadi sudah recall ya angka yang 36.000 dan 28.000.
At the end of 2021, the third and the final year, at the end ya, akhir tahun, the difference between the book basis dan tax basis menjadi 0. Pokoknya apapun yang terjadi baik DTA dan DTL di akhir tahun tertentu pasti akan jadi 0. Jurnalnya adalah income tax expense 28.000, deferred tax liability-nya 4.000 dan income tax payable-nya 32.000. Ya, itu bagaimana kita cara memahami kok bisa terjadi deferred tax liability akibat Anda membuat tax expense yang lebih rendah dibandingkan dengan payable-nya ya di kemudian hari 2020 dan 2021. Jadi kita deferred tax liability itu munculnya namanya juga deferred. Jadi tidak di current year, tidak di 2019 Anda melihatnya di tahun 2020 dan 2021 ada potensi Anda harus membayar pajak lebih tinggi. Ya, deferred. Jadi jangan dilihat di tahun 2019-nya. Kalau kita lihat contoh yang berikutnya adalah deferred tax asset. Nah, deferred tax asset tadi sudah saya sampaikan justru Anda mendapatkan benefit akibat a deferred tax asset represent mencerminkan increased tax refundable or save. Kalau refund kita mungkin tidak menganut ya. Otoritas pajak kita tidak pernah mengembalikan tapi bisa menjadi pengurang or save. Makanya dia bilang in the future years as a result deductible temporary difference existing at the end of the current year. Kita lihat contohnya. To illustrate, diasumsikan bahwa Han Company memiliki revenue 900.000 untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Operating expense 40.000. Nah, ada perbedaan di sini. Si Han ini rupanya lagi kena kasus liability lah ya. Ada loss, ada kasus yang dia harus membayar 50.000 tahun 2019. Disebut dia bilang ada pending litigasi. Jadi di tahun 2019 dia diputuskan harus membayar 50.000. Perusahaan sudah mencatat dong, ya kan? Konservatisme. Perusahaan sudah mencatat. Oh, tahun 2019 saya kalah kasus di pengadilan, saya harus bayar 50.000. Langsung catat. Konservatisme. Uangnya udah keluar belum? Belum. 2000 ternyata dibayarkannya bukan di tahun 2019. Katakanlah pengadilan pajak putusnya tahun 2019. Berarti sudah inkrah ya. Menurut pengadilan saya harus bayar nih 50.000. Segera akuntansi sudah punya dasar untuk mencatat ini. Tapi cash basis-nya ternyata dibayarkan tahun 2020. Pajak menolak. Anda tidak bisa mengakui adanya liability ini sampai dengan dibayarkan di tahun 2020. Han dia bilang tidak dapat mengurangi jumlah dari pajaknya menurut otoritas pajak, karena otoritas pajak bilang bahwa Anda kan baru bayar 2020 ya. Jadi paham ya perbedaan di sini yang terjadinya. Di tahun, saya ulangi kembali lagi, 2019 dia kena kasus harus bayar misalkan denda 50.000. Misalkan putusan pengadilan November 2019, PT ABC mengalami kekalahan di dalam persidangan, kemudian harus membayarkan kepada PT GEFGH sebesar 50.000 di tahun 2020. Nah, ada perbedaan tahun ya. Segera setelah pulang dari pengadilan, perusahaan ABCD mencatat, oke, kita punya liability 50.000, kurangi dari revenue. Dilihat dalam sama pajak loh. Ini uang cashnya belum keluar, Anda kan baru bayar nanti 2020. Nah, itulah yang menjadi perbedaan. IFRS reportingnya kita lihat pelaporan menurut laporan keuangannya. 900.000 tadi revenue, expenses operating sama 400, ada litigation loss. Nah, menurut laporan keuangan 2019 langsung diakui itu. Nah, nggak apa-apa menurut pajak, nanti timbul beda ya. Menurut pajak nggak apa-apa, akui aja gitu kan. Sehingga di tahun 2019 mau tidak mau pendapatan Anda lebih kecil, 450.000. Dikali dengan 40%, pajak Anda 180.000. Coba kita lihat menurut pajak. Nah, ternyata litigation loss-nya nggak boleh diakui. Ya kan? Income tax payable-nya menjadi lebih tinggi. Anda membayar pajak lebih tinggi dari yang Anda bebankan. Balik, DTL. Anda membebankan lebih, kalau konsepnya deferred tax asset, 180.000 Anda bebankan, kemudian menurut pajak 200.000 lebih tinggi. Kemudian akibat litigation loss-nya tidak boleh diakui sekarang, dia muncul di tahun 2020. Coba kita lihat, 400.000 dikurangi dengan 5, akibat ada pergeseran. Menurut pajak hanya boleh diakui di tahun 2020. Di tahun 2020 lihat kejadiannya, timbulnya. Income tax expense-nya lebih tinggi. Disinilah letak dari deferred tax asset-nya. Coba kalau DTL ya. Kalau DTL di sini tadi berapa? 28.000 ya. Deferred ya, jangan lihat di current year-nya. Deferred. Nah, tadi 28.000, 36.000.
Ya tahun 2020, 2021, 28.000, 32.000. Kondisinya kebalik ya Pak? Betul, ini deferred tax asset. Anda membebankan lebih tinggi dibandingkan dengan payable-nya. Ya, kalau di sana kan kebalikannya. Income tax expense-nya lebih rendah. Berapa sih Pak? 28.000. Cek ke atas. Ininya berapa? 36.000. Deferred tax liability. Deferred tax liability lagi tahun 2021. Ininya 28.000, bawahnya 32.000 ya. Jadi paham perbedaannya, melihatnya jangan di current year tapi melihatnya di 2020 dan 2021 dalam kasusnya Chelsea. Akibat ini Anda punya saving dong, gitu kan? Karena Anda sekarang boleh mengakui menurut pajak. Sekarang pajak memunculkannya di tahun 2020. Jangan lupa dong, orang pajak bilang, jangan lupa perusahaannya Sihan Company, ya, dia boleh sekarang mengakui litigation loss-nya. Karena apa? Cash basis-nya sudah keluar. Di sini baru accrual basis, cash basis sudah keluar. Akibat Anda tahun 2020 membebankan pajak lebih tinggi daripada terhutang, Anda memiliki manfaat sebesar yang disebut dengan deferred tax asset of 20.000, ya. Ini yang menyebabkan konsep dari deferred tax asset ini muncul, ya. Kalau kita lihat jurnalnya, deferred tax asset itu akan ada di debit, deferred tax liability akan ada di kredit. Itu dia teman-teman bagaimana pembahasan konsep mengapa pertama kita bisa bilang ada beda dulu, karena kita berbicara perbedaan dari IFRS dan Tax Authority, dan beda itu timbul dari beda temporer. Kita ambil kunciannya. Kalau deferred tax liability di tahun berikutnya, keywordnya di tahun berikutnya, income tax expense lebih kecil daripada income tax payable, atau perusahaan membebankan lebih kecil dibandingkan dengan terhutangnya. Akibat Anda membebankan lebih kecil, Anda berhutang. Ya iya, Anda membebankannya lebih kecil. Kalau Anda ingat angkanya, Anda membebankan 28.000, tapi ternyata orang pajak bilang, Anda utangnya 36.000. Selisih 8. Anda membebankan 28.000, pajak bilang 32.000 in the next year-nya. Nah, kalau kunciannya untuk deferred tax asset, income tax expense lebih tinggi. Anda membebankan lebih tinggi dibandingkan dengan terhutang. Ya, sehingga Anda memiliki benefit akibat Anda membebankan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditagihkannya nanti, ya. Itu dia konsep perbedaan deferred tax asset dan deferred tax liability. Oke teman-teman ya, moga-moga dari sini teman-teman bisa memahami bagaimanakah treatment ataupun memperlakukan pencatatan akuntansi untuk deferred tax asset dan deferred tax liability. Bagaimana ternyata sekarang karena ada perbedaan, ya jangan lupa dalam basic pajaknya beda temporer dan beda tetap itu menjadi basic dari pembelajaran accounting for income taxes. Nah, bagaimana beda tadi ternyata bisa menyebabkan deferred tax asset ataupun deferred tax liability. Itu dia konten kita kali ini teman-teman tentang accounting for income taxes. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.